Dan yang saya amati kayaknya pasukan Panji Hitam itu begini nih. Ini maunya Al-Mahdi. Saudara kita yang ada di belakang Al-Mahdi ini banyak yang gugur. Pasukannya itu banyak yang gugur. Pasukan Panji Hitam dalam kemudian langsung menyebar, ganti mengepung pasukan anak buah Dajjal itu. Selesai, ini langsung pergi. Oh gitu dong. Kayaknya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur semuanya, kita akan lanjut dari video yang pertama tadi. Kita akan lanjutin sekarang lagi nih. Langsung aja jadinya ya, kita bahas lagi nih Pak Ustadz. Kalau misalkan tadi kita berbicara masalah pasukan Panji Hitam itu nanti akan tiba di saat yang tepat ya. Sesuai dengan hadisnya ketika memang Imam Mahdi sedang kewalahan Di waktu yang tepat. Kemudian muncullah pasukan Panji Hitam gitu. Nah berarti pasukan Panji Hitam ini sudah akan memenuhi takdirnya melawan nih Pak Ustadz. Apakah yang, karena kita nggak tahu pasti jumlahnya ya, anggaplah 12 ya. Apakah 12 ini mampu mengalahkan, nah dari 70.000 itu sebelum pasukan Panji Hitam ini muncul, yang real nih gitu ya. Sisa berapa? Itu apakah sudah ada yang kalah dulu gitu Pak Ustadz, pasukan Dajjal 70.000 misalkan tinggal 63.500 lah. Apakah memang jadi 69.999 satu dong. Itu apakah ada yang bisa mengalahkan atau mungkin tetap full 70.000 sehingga akhirnya hanya tersisa Al-Mahdi dengan pasukan Panji Hitam yang betul-betul Allah takdirkan untuk muncul di situ. Kalau menurut Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau menurut saya kalau melihat pasukannya anak buahnya Dajjal itu, memang saya tidak berpikir saya memihak anak buah Dajjal. Enggak, saya enggak. Cuma saya itu hanya berpikir menceritakan banyak yang gugur dari saudara kita yang membantu Al-Mahdi. Nah, kalau di pasukannya Dajjal, yang saya itu berpikirnya begini loh Mas, yang ringan. Nah, sekarang itu di manusia ini aja punya ilmu kebal itu banyak kok. Ya, banyak punya ilmu kebal. Di mana? Ya, di Jawa Barat banyak. Mas Bobi, ya, Mas Bobi kan orang Jawa Barat. Main-main itu sejak SMP. Ya kan? Di mana lain tempat di Banten banyak. Ya kan? Kemudian di mana daerah-daerah Purwokerto, kemudian daerah Banjarnegara itu banyak saya amati gitu. Kemudian daerah Kalimantan banyak, daerah Sulawesi banyak, daerah Bali banyak, Lombok ya banyak, sebenarnya banyak, Sumatera juga banyak, Palembang itu banyak sekali. Itu baru manusia biasa, yang dia itu mendeklar saya bukan pasukannya Dajjal, ya. Dia punya ilmu kebal. Gimana kalau yang pasukan Dajjal gitu? Iya, saya. Betul. Kan saya berpikir itu sebenarnya ringan, tetapi mengajak memikirkan saudara-saudara kita yang memang mau berperang. Nyaris tanpa kelemahan lagi istilahnya Pak Ustadz ya, kalau pasukan Dajjal ini ya. Iya. Kalau ilmu-ilmu kayak yang pernah saya pelajari atau yang kayak di daerah-daerah itu kan ada aja tuh kelemahannya tuh, kepret pakai daun kelor. Kalau ini kan berarti nyaris tanpa celah nih. Nyaris tanpa celah. Kalau Dajjal ini kan berarti kan Pak Ustadz ya. Iya. Penyempurnaannya lah gitu ya. Waduh. Disinilah sebenarnya harus berpikir beneran gitu. Jadi nggak semerta-merta ya kayak mamanya mau latihan manah kan harus ada target, ada manah, dan ngerti caranya memanah kan gitu ya. Iya betul. Ngerti caranya memanah itu ngerti gitu loh ceritanya. Kemudian pada saat memanah target diam dan bergerak itu juga beda lagi. Ada masuk ke tingkat berikutnya. Nanti memanah pakai kuda ada tingkatan lagi kan begitu ya. Nah ini juga sama, berperang itu sama seperti itu. Jadi nggak reguduk terus menjadi daftar jadi pasukannya Al-Mahdi terus perang terus maunya mati syahid. Bukan begitu caranya gitu. Itu malah mati sia-sia nanti gitu. Jadi
Kalau memang kita harus berpikir saat ini ilmu-ilmu itu tuh banyak yang punya. Nah besok pasukan Dajjal, insya Allah ya, ini insya Allah semuanya kan walaupun tidak baik itu kan tetap Allah mengizinkan ya. Insya Allah ini punya ilmu yang bisa aja lebih istilahnya itu lebih tinggi. Kalau memangnya tingkatan tentara itu ya TNI biasa, kemudian masuk Kopassus, kemudian masuk Denjaka, kan seperti itu ya. Itu kan ada level tertentu itu. Dan orang-orang di situ memang bisa menjadi pelajaran walaupun orang-orang itu sebenarnya menggunakan ilmu juga kalau menurut saya. Nanti akan berperang tuh Pak Ustaz. Maksudnya yang baru sekarang ini Denjaka mamanya itu punya ilmu, ilmu lari cepatnya, ilmu ginkangnya itu punya ilmu mereka masing-masing gitu loh. Jadi dipilih itu karena memang mereka punya ilmu. Jadi bukan dia itu belajar secara militer saja terus bisa seperti itu, enggak. Dia punya bacaan tertentu, punya amalan tertentu yang bisa memadukannya dengan satu kesatuan di mana ilmu itu masih bisa dia kuasai dengan nalarnya. Bukan dengan kesadarannya dia. Oke. Berarti dia bisa mengontrol ilmu itu ya Pak Ustaz? Dia bisa mengontrol ilmu itu. Memaksimalkan. Kan sekarang banyak orang nggak bisa ngontrol tuh. Kadang-kadang mau coba untuk ngewirit malah stres kan gitu. Berarti nggak bisa ngontrolnya sampai dia bisa mengoptimalkan ilmu itu, berarti memang dia yang terpilih. Bisa. Orang kalau memang sering baca-bacaan bisa ngontrol itu bagus. Saking bisa ngontrolnya jelek-jelekin saudaranya yang lain. Nah, itu ya sama ilmunya. Blong gitu Pak ya. Saking bisa ngontrolnya. Nah, itu namanya belum. Nah, jadi pasukan Dajjal itu harus kita mikir. Jadi kalau memang mau kita itu mau mengikuti Al-Mahdi itu harus mikir dulu gitu loh, mikir. Kemudian tiap hari lari. Kan harus dilatih. Lari, naik kuda, latihan apa? Tinju, latihan Thai boxing, latihan silat yang benar-benar. Gak cuma tangan kosong, pakai benda. Entah itu golok, entah itu celurit, entah itu pedang atau apapun kan gitu ya. Nah itu juga sama. Atau kalau memang mau jadi jagoan beneran, senjatanya daun kelor. Dia yang nabokin, yang belakang yang nyelesain kan gitu ya. Atau gini Pak Ustaz, senjatanya atau nggak apa? Gerobak sate. Jadi begitu mau nyerang, tawarin makan sate kan, kalau sate luntur tuh. Berarti yang datang kuntilanak. Sate Bang. Jadi itu pada saat pasukan dari Al-Mahdi itu banyak yang gugur di situ, di detik itu pasukan Panji Hitam itu insya Allah sudah ada di situ, datang tinggal menyelesaikan. Selesai, cacat gimana caranya? Oke, kalau momennya saya mau berpikir ringan. Bagaimanapun juga pasukan Panji Hitam itu pasti terpilih oleh Allah Ta'ala. Pasti. Kudanya bukan kuda naik andong yang muter-muter Monas, bukan itu kudanya pasti. Yang banyak liurnya. Telah kasih minum tuh, kecapean. Bukan kuda-kuda seperti itu. Kuda itu pasti dipilih oleh Allah Ta'ala. Kudanya itu dipilih. Ya, jadi bukan kuda-kuda biasa. Saya mikir nih dari hadis ini saya mikir, ini pandainya Allah mengatur nanti, menurut saya ya, menurut saya ini, sehingga kudanya dipilih. Kemudian pedangnya pasti itu bisa di atas pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi, pasti di situ bisa menghancurkan ilmu-ilmunya anak buahnya Dajjal. Bisa juga barangkali dari 3 meter atau 2 meter itu dibeginiin bisa aja langsung tergores mamanya atau bagaimana. Tanpa harus ngadu pedang seperti itu. Saktiannya di situ. Iya, dari Allah Ta'ala. Itu jelas sekali dari Allah Ta'ala. Nah, di titik-titik itulah yang harus kita pikirkan. Kalau memang Panji Hitam itu sudah ada di dalam hadis Nabi, pasti Allah sudah mempersiapkan. Sama seperti mempersiapkannya
Al-Mahdi nanti. Ya. Insya Allah seperti itu. Jadi bagaimana entah itu 12, wah saya juga, karena orang kan bisa bercerita ada yang 312, ada yang 12, ada yang kurang barangkali, atau panglimanya aja Panjitam yang datang walau saya nggak ngerti sendiri. Tetapi ya saya berpikir kalau memang itu mau sendiri, mau 10, mau 12, ini memang tetap di atas izin Allah, dan dialah yang bisa menyelesaikan. Menurut saya dialah yang bisa. Makanya pasti pedangnya beda, pasti kudanya itu bukan kuda Biasa. kuda ronggeng kayak gitu ya. Kudanya pasti dipilihkan, kuda khusus ya, kuda khusus, limited horse. Nah, ya. ini Pak Ustadz, Limited horse. Berarti Dajalnya juga disiapin limited kan? edition. Apanya? Dajalnya juga disiapin Allah kali ya? Disiapin untuk melawan itu. Iya, itu makanya itu. Berarti kalau nih Pak Ustadz, ada beberapa sedulur-sedulur yang nonton video ini kemudian merasa apa jangan-jangan saya, itu boleh-boleh aja berarti Pak Ustadz ya? Ya boleh-boleh aja, kalau saya boleh-boleh aja. Nah, sekarang kan tadi Pak Ustadz bilang bahwa harus punya keahlian khusus selain bermain pedang. Kalau misalnya sekarang ada orang yang, wah saya mau persiapan sekarang, mulai latihan panah, latihan pedang, kemudian mulai mempelajari ilmu-ilmu tertentu, karena kan tadi Pak Ustadz bilang ini bukan sembarangan nih. Itu gimana Pak Ustadz? Misalnya dengan wiridnya, atau dengan ilmu turunannya, gitu ya, dengan kodam-kodamnya, nah itu saran Pak Ustadz gimana? Karena kan, ya kan mikirnya begitu kan, oh iya Dajjal nih, punya keilmuan yang luar biasa, saya harus pelajarin dari sekarang. Gimana? Sementara kan kalau yang Panji Hitam itu jelas dari awal Pak Ustadz bilang itu kan dari Allah, sudah dipersiapkan ya, kudanya kah, baik itu pedangnya dan sebagainya. Gimana Pak Ustadz kalau ada orang berpikir seperti itu? Ya kalau berpikir kan ya bebas-bebas saja. Wong saya sendiri ngomong jangan, ya tetap berpikir begitu. Saya boleh, silakan. Boleh, silakan. Mau adu ilmu dengan anak buah Dajjal besok menjadi pasukan, boleh saja. Ya, ayo kebal mana antara anak buah Dajjal, maunya dari Israel, umpama. Ini saya dari daerah Jawa, umpamanya. Aing mah gitu ya kan gitu ya. Boleh silakan, enggak apa-apa. Bojong kosong gitu. Aing Abah Hideng gitu umpamanya. Dia yang punya pimpinan pondok, muridnya udah ribuan, semuanya bisa melayang kan gitu ya. Iya. Boleh-boleh saja itu. Boleh aja, nggak apa-apa. Kalau saya kan kita ngomong apa-apa. Saya di sini itu nyantai, kita tetap berpikir karena memang benar-benar harus berpikir menghadapi Dajjal itu, berpikir sama seperti kita itu mau dekat kepada Allah Ta'ala kan harus berpikir. Bagaimana ibadah kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala, ya kalau kita niatnya lillahi ta'ala. Jelas lillahi ta'ala itu jelas, harus di semua kesempatan. Nah, sama mau kita itu mau jadi anak buahnya Al-Mahdi, yang saat ini itu biasanya dikatakan Ahlul Bait, ya itu juga harus memikirkan bisa nggak kita, kan gitu ya. Apakah Panji Hitam itu muda-muda semua? Walau nggak ngerti, nggak ngerti saya. Apakah setengah tua? Ya nggak ngerti. Apakah tua-tua namanya? Pendekar-pendekar tua itu yang kepilih? Ya walau saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti beneran. Maksudnya saya nggak ngerti ini. Asumsi kan boleh-boleh aja ya, karena banyak teman-teman dakwah itu dari Afghanistan pasti itu. Yang nanti akan menyeberang ke Laut Merah kalau nggak salah ya. Seperti itu. Kemudian bisa ada dari yang senang mendengarkan mimpinya Al-Qasim. Ya, Qasim ya. Itu ya, wah berarti dari Pakistan. Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja. Tapi yang jelas kalau kita mau berpikir tentang Panji Hitam, ini tetap beda. Karena apa yang dia kerjakan, di Panji Hitam kerjakan itu pasti atas izin Allah. Jadi pada saat mamanya Panji Hitam itu datang, pada saat Al-Mahdi ini memang betul-betul hatinya butuh bantuan. Sudah adakah the real Panji Hitam saat ini menurut Pak Ustadz? Maksudnya? Panji Hitam yang sebenarnya dengan apa yang Allah berikan seperti kudanya, kemudian pedangnya, kemudian pasukannya mungkin. Kita berbicara pemimpinnya dulu. Menurut Pak Ustadz sendiri? Sudah menurut saya, walau alam ya, saya ya istilahnya
Karena banyak yang mengaku-ngaku panji hitam ya kan. Karena gitu ini ya. pasti beda dengan Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi kan mungkin dia tidak tahu bahwa dia ini Al-Mahdi kan. Tapi kalau panji hitam yang real ya Pak Ustadz ya? Ya, Tahu pasti kan dia kan? bisa aja tahu, Ya. bisa aja kemudian dia menyimpan, bisa aja. Oh namanya, saya kan nggak pernah ketemu. Yang ketemu saya itu hanya cuma saya punya temen, kan gitu ya. Iya. Temen saya itu bisa menghilang. Menghilangnya itu ada di komunitas raja-raja jin, kayak umpamanya Nuswantoro itu Nuswantoro kan? itu yang saya pernah cerita. Saya dengar dari dia cerita. Nah, si raja-raja jin ini yang di Nusantara ini sebenarnya itu malah berkiblatnya itu nanti juga mau ke Ahmadi. Lah, kan saya dengar gitu loh. Kamu memang benar. Saya dengar sendiri mereka ngomong seperti itu gitu loh. Itu. Tapi Ahmadi yang di mana ini? Ya dia akan mencari pimpinannya yang ada di sini gitu, di Nusantara. Untuk bisa membawa bertemu dengan Ahmadi. Ahmadi di sana. Gitu. Nah, saya juga nggak tahu. Ini benar-benar yang di sini sama Nusantara itu kan Brunei masuk, Malaysia masuk, Kamboja masuk, Vietnam masuk, kan begitu ya. Betul. India juga masuk kayaknya ya dari dulu. Makanya ini bisa jadi yang tadi saya sebutkan. Makanya bisa aja itu tahu, tapi ya saya nggak tahu ya, karena saya nggak pernah ketemu sama orang mamanya bilang, Ustaz, saya panji hitam. Belum pernah. Maksudnya belum pernah ada orang ngomong seperti itu gitu loh. Belum pernah seperti itu. Jadi ya saya nggak bisa mengira-ngira, oh saya pernah lihat bagaimana dia latihannya kan begitu. Tapi saya belum pernah. Jadi di sini itu masih digelapkan ceritanya. Masih gelap ya. Masih digelapkan. Digelapkan itu memang tidak perlu ditampakkan. Pak Ustadz, Iya. apakah itu nanti pasukan Dajjal dipimpin oleh Dajjalnya. The Real Dajjal? Oke. Itu apa nanti ada, kan itu ceritanya ada, mohon maaf ini, kalau nggak salah Nabi Isa ya itu, terus di mana ya? Itu pasukan. Jadi kalau Nabi Isa bertemu dengan Dajjal turun di Menara Putih jelas Ya. di Damaskus itu. itu, Ya betul. Nah kemudian itu akan melayani Dajjal yang asli. Khusus tuh Ustaz. Khusus. Oh ya, Satu lawan satu berarti Head to head istilahnya. gitu. Jadi koboi itu udah pakai pistol semua nih. jidis gitu. Head to head istilahnya. Nah nanti Nabi Isa tetap insya Allah pemenangnya. Ya memang daerah dua kawasan yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Betul itu. Insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Nah anak buah Dajjal di mana-mana. Aduh, itu. Nah bisa aja itu di daerah kawasan Jazirah Arab yang bisa aja besar. Walau Mengepung. itu sehingga Al-Mahdi itu harus turun tangan sebenarnya. Jadi di saat Nabi Isa dengan Dajjal bosnya ini sedang head to head, di sekitarnya Ini anak ikut buah juga. yang 70.000 itu dengan Kayaknya itu anak buahnya Dajjal itu yang berperang dulu. Karena nanti setelah Dajjal yang asli itu dibunuh sama Isa Al-Masih, semua itu ilmu-ilmu Dajjal yang ini hilang semua. Anak buah Jadi Dajjal. anak buah Dajjal itu ilmunya hilang kayak manusia yang ada anak buah Dajjal di dalam yang tidak terlalu Keras. dominan ya. istilahnya seperti terkoneksi gitu Pak Ustaz. ya seperti terkoneksi seperti itu. Pertanyaannya Pak Ustaz, apakah masing-masing anak buah Dajjal ini sadar bahwa dia ini kesurupan nggak sih? Maksudnya itu kesurupan ya jatuhnya Ustaz? Nyurupin gitu maksudnya. Kesurupan. Iya kan, kesurupan ilmu Dajjal nih. Mm-mm. Nah, berarti kan itu kan sudah dilihat dulu dari jauh-jauh hari, oh si ini kan gitu Pak Ustaz. 70.000 sudah dipantau mungkin dari sisi apa ya? Keimanan yang kurang apa gimana kali gitu apa? Ya bisa aja. Ya bisa di Indonesia bisa aja. Karena dia merasa imannya kuat ya bisa aja malah jadi anak buah Dajjal karena dia merasa keimanannya kuat malah ngerendahin saudara-saudara lainnya. Nah itu kan nggak boleh sebenarnya. Justru karena merasa imannya kuat juga Merasa kan bukan imannya yang kuat. Oh iya. Dia merasa imannya Merasa, kuat ya. sehingga dia menjatuhkan saudara-saudara yang lain, Membandingkan. memfitnah dan sebagainya. Itu kan sama sebenarnya Mas. Itu sama sebenarnya. Ya itu nanti kita lihat aja. Kita lihat sampean. Berarti Besok orang-orang kayak gitu tuh otomatis ya Pak Ustaz ya di masa itu langsung zut gitu otomatis iya kayak udah jadi kesurupan. pasukan ya? Iya sudah jadi pasukan. Ngeri itu. ngeri ya.
Waktu itu YouTube udah nggak ada kali itu. Sudah nggak ada, sudah betul-betul pasukan Panji Hitam itu betul-betul hanya disiapkan untuk melawan anak buah Dajjal. Saya juga tidak tahu persis, bisa aja melawan anak buah Dajjal yang di mana, atau barangkali membebaskan Palestina. Saya kan nggak tahu, saya kan nggak tahu ini Mas. Bebaskan Palestina umpamanya, atau berperang di Rusia umpamanya, berperang di Azerbaijan umpamanya, berperang di Uzbekistan. Kalau umpamanya Mas Bobi yang disuruh berperang ke Uzbekistan kan saya curiga. Orang itu sudah bawa anak cucu. Maaf ya Mbak Kia, bercanda. Kayak mematung, diajak ke sana udah nggak mau pulang dia. Saya malah memerangi hawa nafsu. Ngapain dia memerangi hawa nafsu gimana coba? Karena Uzbekistan itu tadi. Nah, jadi saya itu betul itu memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada di depannya. Iya. Lagi mau Dia mau menaklukkan hawa nafsu yang di depannya. Iya, karena yang rambutnya kuning, matanya biru hijau gitu kan. Alasannya mumpung lagi di sini. Jadi pasti pasukan Panji Hitam ini ya, saya tidak bisa bilang terlatih ya, atas izin Allah aja. Jadi kemenangannya sudah jelas diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala dengan cara-cara Allah. Ya, orang-orang itu betul-betul terpilih istilahnya, yang tidak mudah emosional barangkali. Jadi kalau dia omongin itu nggak gampang panas telinganya barangkali kan gitu ya. Karena apa? Karena pedangnya itu kan menakutkan. Kalau mamanya Panji Hitam ada sekarang, wah itu orang digubat gabitin pedangnya kan ya mati semua itu nanti. Kalau ada di sekarang dan dia telinganya panasan, emosional. Nah itu kan langsung pergi aja, dia naik RE King Itu lagi naik daun kan gitu nih, marah sama itu dibuat. Nah nggak mungkin seorang Panji Hitam itu yang emosional itu, insya Allah nggak mungkin. Bisa mengontrol apa saja, mengontrol emosinya. Insya Allah menurut perkiraan saya seperti itu. Makanya Panji Hitam ini kayaknya memang dialah yang menjadi master istilahnya di setiap peperangan. Ini tuh ya, Pak Ustadz, kayak kalau aku nih, kayak tadi kan Pak Ustadz cerita, insya Allah nanti Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa gitu ya. Jadi sebetulnya ini sudah ada senario, sudah ada. Ini kayak saya syuting Pak Ustadz. Syuting kan udah ada nih. Ya, skenario-nya. Episode-nya, Skenario. endingnya, misalkan endingnya pergi ke negara tetangga misalkan. Ya, betul. Tinggal ada pemainnya, tinggal proses syutingnya, tinggal berjalan, tinggal tayang. Iya. Iya betul. Tinggal dicari orang yang belum dapet nih pemeran si ini nih. Bahkan saya pernah dengar di YouTube itu nanti ada sekelompok orang yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi. Oh ada tuh? Oh ada, saya dengar memang ada itu. Sekelompok ya banyak lah. Iya banyak, kira-kira itu Malah malah nggak usah yang sekelompok, kelompok kan kecil ya banyak lah. iya. Kan seperti itu. Pengen berbaiat. Tapi skenario episode tadi bagus, tetap lanjut Mas. Iya kan, Ya, gitu kan? lanjut, Nah, terus nemu pemainnya si ini. Walaupun dalam hati nih yang memainkan masih sih mesti kalah, apalagi kalau ketemu lawan mainnya, wah dia junior gue di entertain, masa mesti gue yang kalah sih kan gitu ya. Tapi tetap naskah Kalah. Harus kalah ya. Jadi sudah sama seperti itu. sudah ada takdirnya. Kita tinggal Jalanin aja biasa. Ini baru scene 15 nih. Nanti endingnya scene 45 nih maksudnya. Tinggal nunggu itu gitu. Tinggal nunggu selesainya 45. Siapa yang memerankannya, siapa yang terjadi. Ya. Tapi endingnya udah tahu sama-sama pasti begitu. Yang harus kita harapkan satu lagi Mas. Apa tuh, Mas? Kapan muncul lagi di sinetron kan? Itu, Mas. Jangan di situ dulu, Mas. Jangan di situ dulu ya. Horor. Nah, ini menarik tadi yang berbaiat itu pasukan Panji Hitam bukan yang berbaiat, Pak Ustaz? Bukan ya? Beda lagi. Kayaknya kalau pasukan Panji Hitam ini menurut saya ya. Ini menurut saya nih. Kalau Al-Mahdi itu besok itu dibaiat di depan Ka'bah.
Insya Allah pasukan Panji Hitam pasti ada di situ. Cuma memang tidak ada orang yang tahu. Imam Mahdinya sendiri Gak akan tahu siapa pasukan Panji Hitam. terpisah ya. Terpisah. Walaupun umpamanya Imam Mahdi saat ini umpamanya sudah dikepung sama para malaikat nih. Umpama ini cerita nih. Beliau umpamanya ada dikepung atau dikelilingi? Dikelilingi. Nah, kalau dikepung kan kayak mau dikelilingi lah ya, dikelilingi. Pinter nih. Haji dikepung sama Haji Ali. Itu nggak usah dikepung aja udah kalah ya. Iya. Udah mau jokin diri sendiri. Kalah. Nyerah. Kalau udah ada WA udah saya pulang langsung nih gitu. Haji. Waduh, ini belum anak buah Dajjal aja udah kalah duluan makanya sih ya. Nah ini umpama ini hanya umpama ya ini Mas. Umpama Al-Mahdi ini dikelilingi sih ya, dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat ini pasti akan memberikan pengetahuan bahwa yang dikelilingi ini si Imam Mahdi yang belum di ini istilahnya Ahlul Bait bisa aja diberi mimpi terus-menerus oleh para malaikat bahwa dia itu yang nanti akan jadi Al-Mahdi. Terus dimimpiin terus sampai dia itu ada unsur keyakinan. Dan nanti mau tidak mau itu bagaimana wong dia itu kan ngumpet. Nah, nanti tetap ada cara Allah itu agar beliau itu akhirnya muncul seperti itu. Bisa jadi melalui orang-orang yang menghampiri beliau, memberitahu, wallahu gitu. Semua itu caranya Allah ya maksudnya. Caranya Allah itu saya nggak ngerti. Pokoknya nanti ketahuan aja gitu. Berbaiat aja gitu ya. Insya Allah seperti itu. Di hari yang ditentukan nanti bersama dengan pasukan Panji Hitam itu. Bukan bersama, hanya berperang aja. Dan yang saya amati kayaknya pasukan Panji Hitam itu begini nih. Ini maunya Al-Mahdi. Saudara kita yang ada di belakang Al-Mahdi ini banyak yang gugur. Pasukannya itu banyak yang gugur. Pasukan Panji Hitam dalam kemudian langsung menyebar, ganti mengepung pasukan anak buah Dajjal itu. Selesai, ini langsung pergi. Oh gitu dong. Kayaknya seperti itu. Nanti kalau memang butuh bantuan ini datang, gitu. Selesai, pergi. Ada bantuan, seperti itu. Karena saya berpikir pedangnya nggak bisa untuk main-main. Kemudian kudanya juga bukan kuda balap yang buat taruhan judi itu bukan. Oh itu masih kalah cepat. Barangkali ini menurut saya lagi. Kudanya itu sekali ketidap itu langsung bisa sampai di belakangnya Al-Mahdi barangkali. Langsung nyebar mamanya. Nyebar. Jarak 4 meter terus kelilingi pasukan. Kali komandonya seperti ini. Baru selesaikan gitu. Udah kayak ini ya. Kalau saya kan pecinta komik nih. Ya. Samurai X tuh. Zaman restorasi Bakufu kan. Kalau di animasinya kan satu orang sabet pedang yang terbang banyak gitu Bang. Wah, pada kalah semua gitu kan. Itu Samurai X itu kalahnya satu yang belum dimunculkan. Geisha O. Aduh. Geisha O. Tahu tuh Samurai X. Kita masih tinggal lepas. Jadi kayaknya seperti itu. Jadi melihat dari hadis-hadis tersebut itu kayaknya seperti itu. Karena memang pasukan Panji Hitam ini memang itulah yang nanti itu kan jelas kemenangan Islam itu dibantu oleh pasukan Panji Hitam. Jadi benar-benar dia yang menjadi motor utamanya. Cuma memang itu tidak diceritakan oleh Allah. Apakah pasukan Panji Hitam itu manusia? Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Apakah itu kelompok manusia yang saat ini mau berbaiat pada Al-Mahdi? Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Apakah itu para malaikat? Wallahu a'lam, nggak ngerti juga saya. Jadi Allah nanti akan menunjukkan di momen yang
sebenarnya ya di waktu yang tepat itu Pak, karena versinya kan banyak sekali. Banyak versi. Banyak versi. sebenarnya. Makanya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Makanya tadi yang belum kebal buktiin dulu nanti mau perang sana boleh. Apalagi yang muda-muda. Nah yang tua-tua, nah ya harus tahu diri lah. Namanya tua gitu ya. Iya. Kayak kita ini ya tahu diri lah. Bener. Ya saya juga kan, kita ngomongin kayak anak buah Dajjal gini, yang dulu aku pernah ngalamin sama Pak Ustadz tuh yang dukun dari Sonono, yang palanya botak itu iya. serem loh itu guys. Itu serem banget buat saya ya, orang awam gitu. Saya kan baru tuh ketemu yang begitu. Pak Ustadz pada waktu itu yang ya, udah cerita juga lah di beberapa channel YouTube. Itu kekuatannya tuh saya sampai nangis loh gitu di depan Pak Ustadz. Ya kan? Cewek. Iya, cewek itu yang Iya. kepalanya botak itu. Nah. Padahal kan dia di mana tahu gitu. Ada di utara Jawa tuh. Kan. Tapi bisa bikin tangan saya sakit banget Iya, waktu itu. sangat sakit. Nah, itu ya. kan artinya kan itu cuma dukun ya Pak Ustadz, Itu ya? hanya cuma Dan itu dukun. anak buahnya lagi. Iya. Heeh. Gimana nanti Aslinya aslinya Dajjal, anak ya. buah Dajjal itu? Ya, wah, kalau itu malah maksud bisa saya. Jadi- baru mau nyerang kali gitu ya. Atau ketusuk sendiri gitu kan. Itu dia punya ilmu untuk, kalau semua ilmu yang dipelajari itu berarti kan ada hipnotis juga, menguasai alam bawah sadar. Orang tiba-tiba bisa dibikin bunuh diri, bisa loh itu Iya. maksudnya. Yang sekarang lagi viral namanya KKN itu nggak ada apa-apanya, nari aja dia. Walaupun dia itu siluman ular, iya umpamanya gitu-gitu aja. Kan begitu, masih kurang Dari Bisa. dari pengalaman sepanjang pengalaman siraman kolbu tuh, itu yang paling ngeri sih tuh. Yang perempuan yang gundul itu buat saya pribadi maksudnya. Kalau yang biasa-biasanya Karena head to head itu Mas Bobi Iya. waktu itu belum. dicariin. Terus waktu kita nyari lagi, Pak Ustadz, dia lagi masuk ke dalam itu, di belakang air terjun ada gua, dia masuk, ngumpet. Karena waktu itu COVID ya. dan dia tuh nyelesain kontrak terakhir untuk nyantet orang sekali lagi. Habis itu dia mau di jadi dalam gua itu udah nggak mau karantina kali ya. udah nggak mau Isolasi, nyantet Nyantet lagi, terakhir dia nyantet karena dia pikir dia juga takut kali, bisa takut juga sama COVID. Kali Dia ya. bisa takut Yang juga. takut itu ilmunya sehingga dia terbawa sebenarnya itu. Iya. Iya. Di belakang, kalau di Sirwa kan yang dukun-dukun yang lain kan, kalau waktu itu saya ini ya begitu ya, tapi yang itu tuh ngeri gitu loh Bosan. Ya Allah. Iya benar. Itu dibaca-bacain itu gimana Mas Boy? Yang mana tuh? Itu dukun itu. Enggak. Oh enggak ya? Jadi aku tuh nangis depan Pak Ustadz, karena kan Pak Ustadz bilang belajar Mas gitu kan. belajar bener, blub gitu pala gitu kan, perempuan gitu, yang kayak di Black Panther itu loh, Pak Ustadz. Oh iya. Wakanda itu. Iya. Terus mau ngapain kata dia gitu. Berubah, tiba-tiba muncul. Iya, jadi kayak kepala gitu, mau ngapain gitu. Gue kan kaget kan. Terus entah diapain karena nggak ada badannya kan, tiba-tiba sakit banget, nangis. Terus jangan nangis Mas, malu-maluin. Akhirnya biasa sistem apa namanya itu kalau ini tuh bosan barter. Ada ancaman juga dari beliau kan, macam-macam tak bunuh. Tapi kalau saya ngelepasin ini saya nggak diapa-apain ya. Barternya begitu. Ya kalau itu nggak diapa-apain, kita jadi ini aja. Udah lepas. Sakitnya beberapa hari itu. Tahu tuh. Itu baru itu tuh yang saya langsung ya. Iya seperti itu. Makanya itu kalau gokil. anak buah Dajjal kan nggak bisa untuk main-main ya Mas ya. Jadi Kayaknya saya bisa kurang lebih menggambarkan itu kan orang masih takut COVID, dia juga udah berhenti nyantet, itu masih itu bisa ilmunya seperti itu. Iya. Benar maksudnya. Jadi jangan mata gelap seperti itu. Makanya ya kita tidak tahu persis bagaimana, tapi intinya si Panji Hitam itu berapa jumlahnya wallahu a'lam, ada yang 300 lebih, ada yang 12, ada yang 10, ada yang satu kayak apa? Lone Wolf namanya ya. Sendiri ya. Sendiri gitu deh. Sendiri ya. Nah, umpama walau kita nggak tahu, tetapi intinya adalah nanti yang memberikan kemenangan, membantu kemenangan Islam itu adalah pasukan Panji Hitam. Dari mana? Dari tanah matahari terbit. Di mana itu? Ya sudah, kalau Arab itu berarti matahari terbit, timur, tenggara, seperti itu kurang lebihnya.
Jadi intinya adalah kita harus mawas diri, hati-hati, tetap belajar untuk menjadi orang yang mencoba menguatkan iman, ketakwaan kepada Allah Ta'ala agar kita itu besok jangan sampai menjadi anak buahnya Dajjal. Kan itu nomor satu. Bukan mau berantem dulu sama anak buah Dajjal, kita jangan sampai jadi anak buah Dajjal, yaitu belajar dari akhlak-akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu bagaimana? Lembut, berbicara itu juga lembut. Kemudian kalau itu kawan, saudara, satu sahadat, janganlah kalau dia punya aib, janganlah aib itu dibuka. Kan sudah diceritakan dalam Quran. Kalau dia nggak salah, jangan cari-cari kesalahan. Kan seperti itu. Jangan merasa kelompok kita lebih benar daripada kelompok yang lain. Itu tetap dianggap oleh Allah Ta'ala. Kelompok yang merasa benar dari kelompok yang lain itu musyrik oleh Allah Ta'ala. Merasa benar itu sudah dianggap musyrik. Nah, disinilah kita belajar akhlak-akhlak Rasul, ibadah, sholat, puasa, zakat, kemudian berhaji, kemudian berakhlak yang karimah, yang berakhlak yang baik, menyontoh akhlak-akhlak Rasul. Kalau mulai sudah suami istri ya saling menghormati, saling seperti itu, dan banyak yang kita harus kerjakan. Nah, itu paling tidak kita mudah-mudahan tidak menjadi anak buahnya Dajjal. Itu aja kalau minimal saya, itu aja dulu, minimal ya? itu aja, karena kalau saya mau jadi anak buahnya Al-Mahdi itu kok kayaknya tinggi banget ya. Seperti itu kalau saya itu seperti itu. Betul. Karena memang nggak ngerti, karena yang bisa menjadikan anak buah Dajjal itu punya kriteria. Jadi di mana seorang yang itu Muslim atau non Muslim, kalau memang anak buahnya Dajjal itu sudah masuk level tertentu, dia langsung ditumpangi oleh komando dari anak buah Dajjal yang ada di tubuhnya, itu dikomando langsung. Nah, ini komando inilah yang menjadikan orang itu seperti kesurupan. Kesurupan normal, bukan kesurupan teriak-teriak begitu, itu kan zaman sekarang. Kalau besok itu normal. Normal, dia kesurupan normal, dan dia otaknya dia, hatinya dia itu memang sudah nggak suka dengan Islam. Terhipnotis seperti itu dia. Hatinya nggak suka, atau Islam itu dirusak sama dia sendiri dan dia merasa yang benar. Nah, itu kan sama aja. Jadi hati-hati, mudah-mudahan kita insya Allah terhindar dari fitnah Dajjal itu yang sekarang itu, yaitu yang fitnah sama Muslim. Nah, itulah yang dia menjadi fitnah Dajjal sebenarnya. Iya, dia menyebarkan di YouTube, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Itu bisa menjadi fitnah Dajjal. Dan itu kalau namanya Mas Bobi yang difitnah, tenang aja, nggak usah dibalas, karena kalau membalas sama aja. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa. Nanti kita akan ada video lagi yang mungkin lebih menantang lagi ya. Intinya untuk semua sedulur-sedulur, seperti yang sampaikan Pak Ustadz, kuatkan iman, ketakwaan, kemudian belajar untuk mengontrol emosi, minimal mudah-mudahan itu tadi tidak menjadi anak buah Dajjal di pada masa itu ya. Itu aja yang harus diperhatikan. Jangan lu berpikir kemana-mana, itu aja dulu deh ya. Jangan sampai menjadi anak buah Dajjal. Karena itu lebih mudah dengan penyakit hati, dengan kesombongan, dengan berbagai sifat-sifat buruk. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini bisa menjadi hal yang bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin belajar lagi terus untuk mendekat kepada Allah, walaupun sulit, banyak ujiannya, tapi ya itulah, kalau tidak sulit ya nggak ada hal besar yang Allah kasih ya. Sekali lagi terima kasih Guru, Pak Ustadz Danu, terima kasih atas penjelasannya. Pak Tung, terima kasih juga. Pak Haji, terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan pembahasan yang mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan keimanan ketakwaan ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.